Banyak banget yang menyuarakan pengesahan RUU perampasan aset. Pertanyaan saya, emang kalian sudah membaca draft RUU itu? Sudah kalian kaji dampak positif dan negatifnya kalau RUU itu disahkan? Atau cuma ikut-ikutan komentar di media sosial tanpa pernah meneliti lebih jauh? Kalau belum, sebaiknya dibaca dan dikaji dulu. Tidak terlalu tebal kok, cuma kurang lebih 340 lembar. Silahkan dibaca. Saya berikan pendapat sedikit ya. Kalau bicara RUU perampasan aset, idenya memang terdengar keren. Negara bisa merampas kekayaan hasil korupsi atau kejahatan besar tanpa harus menunggu proses pidana tuntas. Di atas kertas ini terlihat progresif, tapi mari jujur, dalam praktek hukum kita yang masih penuh celah ini, RUU ini bisa jadi pedang bermata dua. Satu sisi bisa jadi alat pemberantas koruptor, tapi di sisi lainnya berpotensi jadi instrumen represi. Di dalam draft, negara diberi kewenangan untuk merampas aset bahkan tanpa ada putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Artinya, aparat bisa langsung bergerak hanya karena ada dugaan atau indikasi. Kalau ini diterapkan, asas praduga tak bersalah akan terkikis habis. Orang bisa kehilangan harta benda hanya karena kecurigaan, bukan karena terbukti bersalah. Lebih parah lagi, ada ketentuan bahwa aset yang sudah disita tidak bisa dikembalikan kepada pemiliknya, meskipun di kemudian hari orang itu terbukti tidak bersalah. Bayangkan betapa fatal dampaknya. Seseorang yang seharusnya bebas malah tetap kehilangan hak miliknya hanya karena negara sudah lebih dulu menyita. Ini jelas melanggar prinsip keadilan paling mendasar. Selain itu, ada pula aturan yang menyebut bahwa aset dapat dirampas bila nilainya dianggap tidak seimbang dengan penghasilan sah atau jika dikaitkan dengan tindak pidana tertentu. Masalahnya, istilah tidak seimbang ini sangat karet dan bisa ditafsirkan sesuka hati. Apa ukuran tidak seimbang itu? Apakah hanya berdasarkan pandangan subjektif aparat? Celah seperti inilah yang sangat berbahaya karena bisa dipakai untuk memelintir hukum sesuai kepentingan tertentu. Resikonya jelas. Pertama, asas praduga tak bersalah bisa hilang begitu saja. Kedua, ruang kriminalisasi politik terbuka lebar. Oposisi atau pihak yang dianggap mengganggu kepentingan penguasa bisa dijadikan target. Hukum yang seharusnya dilindungi justru bisa berubah jadi senjata politik. Ketiga, ada benturan langsung dengan konstitusi. Undang-Undang Dasar 1945 menjamin hak kepemilikan setiap warga negara. Kalau mekanisme penyitaan aset bisa dilakukan tanpa perlindungan maksimal, maka kita sedang melanggar konstitusi dan membuka jalan menuju otoritarianisme atas nama pemberantasan korupsi. Dampaknya bukan hanya soal hukum, kepercayaan publik bisa hancur. Kalau aturan ini dijalankan tanpa transparansi dan akuntabilitas, masyarakat akan semakin curiga bahwa hukum hanya alat penguasa. Rakyat akan makin jauh dari rasa percaya terhadap negara, karena hukum dipandang bukan sebagai pelindung, melainkan ancaman. Coba bayangkan ya, seorang pengusaha bisa kehilangan asetnya hanya karena dianggap memiliki harta yang tidak seimbang dengan penghasilannya. Ribuan karyawan bisa kehilangan pekerjaan hanya karena tuduhan yang belum tentu benar. Seorang oposisi politik bisa tiba-tiba jadi sasaran dengan dalih ada aset mencurigakan. Aktivis yang kritis terhadap pemerintah bisa dibungkam lewat mekanisme ini. Semua itu mungkin terjadi karena tafsir kata-kata dalam RUU tersebut sangat longgar dan rawan dipelintir. Jadi singkatnya, RUU ini bisa jadi jawaban atas kemarahan rakyat terhadap korupsi. Tapi kalau disahkan dalam bentuk sekarang tanpa kontrol dan perlindungan yang memadai, ia bisa berubah jadi mesin perampasan atas nama hukum. Kita mungkin bersorak hari ini demi pemberantasan korupsi, tapi jangan lupa, besok bisa jadi giliran kita sendiri yang jadi korban dari aturan itu. Apakah kita mau melawan korupsi dengan cara merusak sendi-sendi keadilan? Atau kita mau memastikan bahwa hukum tetap tegak untuk melindungi rakyat
bukan untuk menakut-nakuti rakyat. Itulah pertanyaan yang seharusnya kita jawab sebelum berteriak mendukung pengesahan RUU perampasan aset. Baca dan kaji dulu gitu loh. Thank you.